Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Harusnya HP ini nanti akan sampai ke tangan konsumen itu sekitar tanggal 21 Agustus, pokoknya minggu ketiga ya bulan ini. Tapi sekarang gua udah megang duluan dan garansi resmi. Jadi ini adalah versi retail, kondisinya masih disegel. Jadi sekarang gua akan langsung aja untuk melakukan unboxing bareng sama kalian ya. Ini harganya kemarin kalau nggak salah itu untuk yang versi tertinggi 8512 itu ada di 19999, sedangkan untuk yang 8256 itu harganya adalah 17999, jadi beda 2 juta. Terus untuk yang pre-order pastinya akan dapat cashback kerjasama dengan bank-bank tertentu dan juga ada bonus Galaxy Buds Live. Nah, boxnya seperti biasa ya, warna hitam. Nah, ini adalah varian yang Mystic Black dengan kapasitas 8256. Jadi ini adalah varian yang harganya 17999. Yang pertama kita akan buka biasa ya, kalau Samsung itu ada di balik tutupnya. Nah, ini dia isinya. Gua nggak nemuin ada casing, jadi cuma ada ini aja panduan singkat. Di kotak yang ini tadi ya masih ada SIM ejector, ada handphonenya. Oh, Mystic Black, mantep. Lalu di sini ada charger, ini fast charging dengan daya 25 watt. Untuk charger yang dikasih adalah 25 watt. Lanjut, ini kabel datanya USB-C to USB-C. Oke, warna hitam. Dan satu lagi terakhir, oh ada dua deng isinya. Ada earphone AKG dengan ujung USB-C dan ada beberapa ear tipsnya, cadangan. Oke, sekarang kita akan lanjut move on ke handphonenya. Seperti yang sebelumnya udah gua bilang ya, untuk Galaxy Note 20 Ultra ini punya ukuran layar 6,9 inci, salah satu yang paling gede karena dulu gue inget banget mungkin 3 tahun lalu, 4 tahun lalu itu zamannya tablet punya dimensi 7 inci. Nah, ini hampir mendekati 6,9 inci tapi dengan dimensi yang bisa dibilang ini kecil ya untuk sebuah handphone dibanding tablet zaman dulu. Nah, untuk dimensi bodinya ini 16,5 cm tingginya, terus lebarnya 7,7 cm dan ketebalannya cuma 8,1 mm. Tapi beratnya ini nyampe 208 gram, yang artinya kurang lebih selevel dengan handphone flagship lain ya, kayak Huawei, kayak iPhone gitu. Jadi nggak benar-benar terasa enteng tapi juga nggak terlalu berat-berat banget. Sekarang untuk warnanya ini Mystic Black, gua sih jujur gua suka karena ini warnanya dewasa, kalem dan cukup stilt ya, misterius. Terus juga bahannya ini glossy, jadi gua bisa ngaca di handphone ini dengan sangat-sangat jelas. Kemudian pastinya untuk ceplakan sidik jari ini akan lebih mudah muncul ya di sini. Jadi memang harus pakai casing dan untuk bump kameranya ini tebal. Kemudian untuk bahannya, jadi di bagian belakangnya ini pastinya pakai kaca dan bagian depan juga pakai kaca melengkung. Nah, menariknya di bagian depan dan belakang ini sama-sama udah pakai Gorilla Glass. Yang belakang itu Gorilla Glass 5, sementara yang depan Gorilla Glass Victus. Ini adalah seri terbaru dari Gorilla Glass yang diklaim 2 kali lebih kuat dibanding Gorilla Glass 6. Jadi ini adalah handphone pertama ya, salah satu handphone pertama yang pakai Gorilla Glass Victus. Gua juga belum pernah nyoba ya sebelumnya. Untuk interface-nya di bagian atas ini kita akan lihat ada mikrofon, terus juga ada slot untuk SIM card. Dan untuk Note 20 Ultra ini masih ada slot untuk micro SD walaupun share ya dengan slot SIM yang kedua. Kemudian di sebelah kiri ini kosong, nggak ada apa-apa. Di sebelah kanan ini ada tombol power dan juga volume rocker, posisinya ada di sepertiga bagian atas ya. Di bagian bawah ini ada USB-C, ada mikrofon, ada grill speaker dan juga ada S Pen. Jadi untuk yang warna hitam, S Pen-nya juga sama ya. Ini warnanya senada dengan warna bodinya. Masih bisa dipencet-pencet kayak gini. Bodinya sih enak ya, ada lengkungan depan belakang dan jangan lupa masih ada IP rating 68, tentunya tahan air dan juga tahan debu. Oke, sekarang kita akan nyalain handphonenya. Oke, untuk bagian depan alias layar, biarpun ada banyak handphone flagship lain yang udah punya layar melengkung dengan panel OLED, Super AMOLED, Full AMOLED dan lain-lain, tapi tetap ya
Gua ngelihat layar dari Note 20 Ultra ini salah satu yang terbaik ya bisa dibilang. Kenapa? Karena selain juga pastinya ini lega banget 6,9 inci, lengkungannya juga nggak terlalu ekstrim, jadi sesuai dengan porsinya, dipaduin dengan logo-logo atau icon-icon dari One UI yang warnanya adem di mata dan juga logonya minimalis, ikonnya minimalis. Ini salah satu hal yang gua suka. Dan kebetulan kita lagi ngomongin UI, jadi sekaligus aja gua akan ngecek ya untuk versinya. Nah, jadi One UI-nya ini masih versi 2.5 dengan Android versionnya Android 10. Untuk security-nya oke, Juli 2020. Biasanya pengalaman gua akan langsung dapat update di hari pertama. Oke, gua akan coba ngecek juga di layarnya ini. Kita bisa lihat ya ada punch hole di bagian tengah, tapi ini nggak terlalu mengganggu karena dari waktu ke waktu sekarang dimensi atau diameter ukuran punch hole-nya makin kesini makin kecil. Jadi ini nggak akan terlalu ngeganggu ya harusnya dibanding dengan layar 6,9 inci di handphone ini. Untuk resolusinya standarnya yang di set adalah FHD Plus 2316 x 1080 pixel, tapi kita bisa naikin tentunya jadi WQHD Plus 3088 x 1440 pixel. Tapi dengan catatan ketika pakai resolusi tertinggi refresh rate-nya hanya dibatasin di 60 Hz. Sedangkan kalau di resolusi Full HD Plus ini kita bisa pakai 120 Hz. Ada pilihannya standar atau adaptif. Oke, gua akan coba dengan 120 Hz ya. Nah, terus untuk panelnya sendiri masih sama kayak kemarin ya. Ini pakai Dynamic AMOLED 2X yang membedakan dengan Note 20 biasa. Kalau Note 20 biasa itu masih pakai Super AMOLED. Kalau yang ini sudah Dynamic AMOLED 2X. Nah, sekarang kita akan bahas untuk spesifikasinya. Untuk Note 20 series termasuk Note 20 Ultra versi yang dijual di Indonesia pakai Exynos 990 dengan GPU-nya Mali G77. Kemudian untuk kapasitasnya yang gue bilang di awal tadi ini adalah versi 8256 dengan RAM tipenya itu LPDDR5. Oke, ini udah canggih ya. Nah, terus kemudian untuk RAM-nya 8GB, jadi totalnya itu 7,8GB bersihnya dan kepake untuk One UI itu sekitar 2GB, jadi sisanya 4,2GB. Kemudian untuk internal storage-nya ini 256 dengan bersihnya itu 235GB dengan jenisnya UFS 3.1. Ini udah yang tercepat di kelasnya ya untuk kelas handphone. Nah, kalau untuk kameranya setupnya triple kamera dengan frame yang kotak ya dengan bump cukup tebel. Terus hal baru yang ditawarin di Note 20 Ultra ini adalah laser autofocus untuk bantu dapetin fokus dengan lebih cepat dan juga lebih smooth, lebih presisi. Nah, untuk konfigurasi lensanya yang paling bawah ini paling mencolok ya karena bentuknya kotak nih. Ini adalah lensa periskop 12 megapiksel dengan PDAF, ada juga OIS-nya dan juga ini support 5 kali optical zoom dan hybrid zoom sampai dengan 50 kali. Kemudian yang tengah ini adalah lensa utamanya 108 megapiksel, support PDAF, OIS juga. Yang paling atas ini adalah lensa 12 megapiksel. Ini untuk ultra wide dengan angle-nya 120 derajat. Sekarang mari kita coba untuk interface-nya, langsung kita lihat. Di bagian tengah sini ini ada opsi untuk milih lensa, ada ultra wide, ada lensa biasa dan 5 kali optical zoom langsung. Tapi kalau kita mau ganti angka zoomnya ada di yang bawah, ada 0,5, 1, 2, 4, 10, 20 sampai dengan 50 kali. Kemudian untuk mode-modenya ada single take untuk ngambil foto dan video sekaligus dalam sekali pencet. Kemudian di more kita bisa nemuin seperti yang gue bahas kemarin ya. Ini yang menarik ada Pro Video. Nah, di sini sama kayak mode Pro pas motret, jadi kita bisa atur ISO, bisa atur exposure, fokus, white balance dan lain-lain. Tapi yang menarik di sini adalah kita bisa milih source untuk mikrofonnya. Ada pilihan Omni, ada front, ada rear, atau bisa juga pakai eksternal ya dengan USB ataupun Bluetooth. Misalkan kita pakai TWS itu bisa juga direkam. Untuk zoomnya ini salah satu yang juga ditawarkan yang baru. Jadi zoomnya ini bisa diatur speednya, jangan terlalu cepat juga jangan terlalu lambat gitu. Jadi benar-benar kayak sinematik ya. Gua akan coba nih speednya.
bener-bener smooth banget. Yes, untuk videonya support 8K dengan 24 fps, Full HD bisa 120 fps ataupun 4K 60 fps. Nah, untuk super slow mo-nya ini 960 fps dengan resolusinya 720p. Nah, kalau kalian penasaran pengen lihat performanya ataupun tes benchmarknya, gue akan melakukan ini tapi nanti di video reviewnya. Dan sekarang terakhir gue akan coba untuk nyetel Netflix karena ini kan layarnya resolusinya tinggi dan juga support HDR10. Oke, ternyata kalau untuk Netflix sama dengan handphone-handphone lainnya, ini dari aplikasinya supportnya maksimal masih Full HD tapi udah support HDR10 ya dengan wideframe level 1. Jadi artinya kita bisa nonton Full HD HDR10. Langsung aja gua akan coba cari film yang support HDR dan kita akan tes untuk speaker dual stereonya. Nah, walaupun baru sebentaran aja nyobain, tapi gue punya rencana untuk jadiin Note 20 Ultra ini sebagai salah satu daily driver gue untuk kedepannya. Kenapa? Karena gue suka banget dengan layarnya yang gede 6,9 inci. Ini harusnya bakal enak banget buat dipakai ngapa-ngapain, terutama untuk streaming Netflix dan juga YouTube ya. Terus dimensinya masih tetap compact, nggak terlalu beda jauh dibanding handphone-handphone lain dengan layar yang lebih kecil. Kemudian yang kedua, gue ngebayangin ya, S Pen-nya ini pasti akan berguna banget karena kan sebelumnya gue bukan benar-benar pengguna Note series dan gue akan mulai coba menggunakan S Pen ini berbagai kebutuhan, salah satunya untuk Instagram Story. Harusnya ini akan membuat Instagram Story jadi bisa lebih kreatif lah, bisa dibilang gitu. Ditambah lagi sekarang feel-nya itu udah lebih presisi, sekarang latensinya udah lebih responsif 9 millisecond dibanding seri sebelumnya 46 millisecond. Jadi ketika kita nulis, feel-nya bener-bener akurat banget, responsif banget, bener-bener setiap sentuhannya. Ini bukan iklan ya, karena ini gua ngerasa ini memang kayak nulis di buku tulis yang dulu aja udah bagus, apalagi ini udah di-upgrade. Gua rasa untuk saat ini ya, handphone lain kayaknya mustahil sih untuk bisa nyamain, dan ini adalah salah satu keunggulan mutlak dari Note 20 series. Dan juga sekarang kompatibilitasnya lebih luas lagi karena udah support Microsoft OneNote dan juga Microsoft Outlook. Bahkan kalau misalkan kita mau pakai untuk remote pas presentasi itu juga bisa ya, jaraknya sekarang bisa up to 10 meter. Dan terakhir satu lagi yaitu ada fitur DeX, dimana sekarang udah bisa wireless, fungsinya juga sama ya untuk presentasi misalkan gitu. Jadi gua nggak perlu repot-repot lagi untuk bawa kabel. So kalau kalian juga pengen coba, penasaran sama handphone ini, gua mau ingetin sekali lagi untuk pre-ordernya ini masih berlaku sampai dengan nanti 19 Agustus, dan harganya untuk yang Note 20 biasa itu 14,5 juta, Note 20 Ultra yang 8256 17999 dan yang 8512 itu 19999 dengan ada potongan cashback dan juga bonus Galaxy Buds Live itu sekitar harganya 2,5 juta. Jadi bonusnya itu lumayan banget dan barangnya bisa diambil mulai 21 Agustus. So ya doain aja semoga gua betah ya nanti dengan handphone ini.